Halo semua, kembali lagi dengan saya, Cirilo dari Nyalawala dengan NRP akhir 5017, 251048. Di sini saya merupakan salah satu anggota teknik geofisika ITS tahun angkatan 2025. Kali ini kita akan membuat sebuah rangkaian simulasinya dahulu sebelum membuat rangkaian asli. Ini kita akan menggunakan rangkaian LED berbasis Arduino. Nah, sebelum itu kita perlu tahu apa sih itu Arduino. Arduino, ini salah, Arduino. Nah, Arduino itu gambarnya seperti ini, teman-teman. Arduino itu adalah suatu otak. Dikatakan otak dalam dunia elektronika, yang dimana ini bisa menjalankan berbagai fungsi tertentu. Kalau teman-teman perhatikan, itu fungsi sederhananya seperti ini. Nah, ini sebagai controller. Nah, si Arduino ini ada beberapa bagian, teman-teman. Ada dua komponen utama. Yang pertama itu adalah hardware atau perangkat kerasnya. Kedua itu ada software atau perangkat lunaknya. Nah, untuk hardware-nya bisa teman-teman perhatikan dalam bentuk fisik ya, bisa dari secara fisik. Bisa ada kalau yang ini ya, ini ada IC dan berbagai komponen lain, ada port-port tertentu, ada LED juga di sini. Dan itu adalah perangkat kerasnya. Kalau dia perangkat lunak itu adalah software yang menjalankan sistemnya. Itu adalah Arduino IDE. Nah, dia itu seperti ini, dia itu berbasis perangkat lunak. Isinya apa? Oke. Nah, isinya apa? Isinya itu adalah suatu sistem ya. Kalau teman-teman perhatikan sini, ini adalah softwarenya. Ini kita hapus saja dulu. Nah, ini adalah hardware softwarenya, yang dimana ini kita membuat sebuah codingan yang bisa diupload ke dalam Arduino tadi, sehingga Arduino bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah, kali ini kita akan membuat rangkaian sederhana ya teman-teman. Kita akan menggunakan rangkaian LED, yang dimana idenya adalah kita menampilkan NRP atau nomor registrasi pokok, atau yang kerap kali dibilang sebagai NIM mahasiswa. Kita akan menggunakan satu LED karena NIM ini kan atau NRP memiliki 10 angka. Nah, kali ini kita akan membuatnya, tapi sebelum itu kita perlu membuat simulasi sebelum membuat rangkaian asli. Nah, untuk caranya itu kita menggunakan Tinkercad. Itu bisa kalau teman-teman cari di Google Chrome. Nah, dia itu seperti ini teman-teman, Tinkercad. Nah, kalau kita buka langsung seperti ini. Nah, di dalam Tinkercad ini ada berbagai fitur. Mulai dari kalau kita buat create ada yang 3D design, ada yang circuit, ada code blocks. Kalau teman-teman berarti kan ada di sini. Nah, ini adalah salah satu yang untuk yang yang circuit ya teman-teman. Ini untuk code blocks, dan ini untuk yang 3D design. Teman-teman bisa berkreasi sebebasnya di Tinkercad ini. Nah, untuk membuat simulasinya, kita perlu klik create. Nah, terus kita klik circuit. Nanti akan mengarahkan ke sini. Jangan lupa teman-teman untuk menyalakan akses internetnya, karena ini nggak akan berjalan tanpa akses internet. Nah, di sini ini adalah tampilan awalnya teman-teman. Ini kosong. Nah, karena itu kita akan isi. Nah, kita akan menggunakan ini ya teman-teman, suatu papan untuk menyusun semua rangkaian. Apa itu? Kita akan menggunakan breadboard. Nah, breadboard ini bebas ya, mau breadboard yang biasa, yang mini, atau yang small. Nah, tapi kali ini kita akan menggunakan yang small ya. Teman-teman bisa mengklik saja atau men-drag langsung kayak gini. Nah, sudah ada. Nah, ini adalah bentuknya. Nah, kemudian apa yang kita perlukan lagi? Hal yang kita perlukan selanjutnya adalah Arduino-nya. Kali ini kita akan menggunakan Arduino Uno.
Arduino. Ini merupakan Arduino yang sering dipakai teman-teman. Kita akan pakai yang seperti ini aja. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Kita akan merotasikan ini dulu jadi vertikal. Caranya seperti ini. Atau bisa Ctrl R juga. R juga bisa. R bisa. Nah, ini cukup bisa diklik. Tampaknya sampai vertikal dulu. Nah, selanjutnya kita butuh LED. LED itu ini. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya. Ini bisa kita perhatikan kalau yang adalah katode, ini adalah anode. Katoda sebagai kutub positif, dan anoda sebagai kutub negatif. Sebentar, nggak salah ya? Anoda pada positif atau negatif? Bentar ya, saya cek dulu. Oh ya, sorry. Ini harusnya ini anoda itu adalah terminal positif dan katoda adalah terminal negatif. Nah, untuk memudahkan seperti ini teman-teman, kita perlu LED dulu. Kita pasang di sini saja. Nah, untuk warnanya itu bebas ya teman-teman, mau teman-teman pilih. Caranya itu teman-teman klik, yang muncul nanti warna merah, warna hijau, bebas. Tapi kali ini karena kita akan menampilkan angka, coba kita pakai view. Atau enggak deh, terlalu ini. Kita pakai putih zaman. Oke. Kita pakai yang yellow aja atau green, hijau ya. Nah, ini kita bisa perbanyak. Caranya itu adalah Ctrl C, terus Ctrl V. Kita susun seperti ini aja, berjejer aja. Ini teman klik kiri kalau sudah. Nah, klik kiri, Ctrl V klik kiri, Ctrl V klik kiri, ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah 6. Terus di sini 7, 8, 9, 10. Nah, setelah ini kita membutuhkan resistor. Sebenarnya bebas sih kalau mau pakai resistor ataupun tidak, itu nggak akan mempengaruhi. Tapi untuk membatasi arus yang masuk agar rangkaian itu tidak meletus atau terbakar, ini kita pakai resistor. Untuk resistor sendiri itu seperti ini, teman-teman cari aja resistor di kata kunci, terus teman-teman drag. Nah, untuk resistor ini bebas ya teman-teman mau setting ke satuan kilo ohm maupun ohm, mili ohm, mikro ohm, nano ohm, piko ohm, bebas. Mau giga ohm pun bebas. Tapi kali ini saya akan coba yang ohm aja. Kita set jadi 500 ohm. Nah, setelah kita set jadi 500 ohm, kita copy lagi. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya. Untuk terminal 1 itu terhubung dengan katoda. Dan terminal 2 itu harus terhubung dengan negatif atau nanti kita hubungkan dengan ground di sini. Ini katode kutub negatif sehingga kalau disambungkan nanti itu akan terhubung dengan GND ground atau ya dikatakan sebagai kutub negatif. Ini kita copy, kita pasang di sini. Ingat teman-teman bukan di sini soalnya nanti akan terhubung dengan anode. Mending pasang di katode. Terus ini kayak gini. Copy pasang, pasang lagi sampai 10. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah pas 10. Nah, setelah itu kita perlu memasang rangkaian ini. Nah, untuk ini teman-teman perhatikan di sini ada berbagai port. Ini ada GND, ada 13, 12 sampai sekian. Nah, ini adalah terminal kita hubungkan di sini adalah ke kutub positif. Kalau ini anggapannya baterai. Port ini yang 13 sampai 0 itu adalah yang kutub positif. Sedangkan GND itu adalah kutub negatif atau ground. Nah, node kita akan pasangkan ke sini, ke port sini. Oke. Kalau itu kita coba dulu. Nah,
Untuk yang sini kita akan pasang saja ke port 11. Sebenarnya bebas, mau 13, mau 12 itu bebas, tapi kali ini saya akan pakai yang 11. Ini ada teman-teman itu dipasang di sini, di kutub, di anode atau kutub positif LED. Nah, setelah itu teman-teman lakukan hal yang sama ke sini, ke port 10, dan seterusnya. Oke, sampai dia habis. Oke, satu lagi. Nah, setelah itu kita ganti hitam dulu ya. Nah, kita perlu menyambungkan ini, port ini yang kutub negatif, terminal negatif, ke GND. Nah, di sini aja. Ingat teman-teman nggak boleh di sini. Kenapa? Karena itu tidak terhubung. Ini pasangnya di sini. Seret, klik untuk menekuk. Klik, terus klik. Nah, secara garis besar ini harusnya ini secara keseluruhan sudah benar ya teman-teman. Tinggal kita coba jalankan rangkaian ini. Tapi sebelum kita menjalankan rangkaian ini tidak akan berjalan kalau tidak menggunakan software atau si perangkat lunaknya. Yang mana perangkat lunak ini akan menjalankan sistem ini. Nah, untuk membuatnya itu kita perlu coding ya teman-teman. Ini kita pakai yang versi teks aja. Codingan teks, klik continue. Ini sebenarnya sudah ada, tapi kita sebentar ya. Bahasa yang dipakai di sini teman-teman itu adalah bahasa C++. Jadi kita harus bisa bahasa C++ untuk membuat ini. Tapi kalian tidak apa-apa. Saya akan coba buat dulu. Ini kita hapus saja. Nah, untuk membuatnya kita perlu inisialisasi dulu teman-teman. Itu kita beri komentar di sini. Yang pertama-tama kita siapkan adalah pin LED. Kenapa kita perlu mempersiapkan itu? Untuk menginisialisasi LED dengan port-port ini, biar dia itu saling terhubung gitu. Nah, setelah ini kita inisialisasi int, dan int itu adalah bilangan integer ya teman-teman. Tidak boleh bilangan float. Bilangan float itu adalah bilangan desimal, sedangkan integer itu adalah bilangan bulat, non desimal. Nah, kita inisialisasi dulu LED pins. Nah, setelah itu kita pasang ya inisialisasinya. Kita mulai dari port yang 11. Oleh karena itu kita isi di sini kurung kurawal dulu. Kurung kurawal, spesial aja nggak apa-apa. Mulai dari 11, 10, sesuainya teman-teman, 11, 10, 9, 8, sampai 2. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, ini sudah. Terus titik koma untuk melanjutkan. Nah, setelah ini kita akan lanjut lagi ke LED-nya. Untuk LED-nya itu kita buat jumlah, kita beri keterangan ya, kalau LED yang kita pakai itu ada jumlahnya 10. Jumlah LED itu adalah 10. Itu kita buat sesuai NRP atau NIM. Nah, kali ini saya akan menggunakan NRP saya. Kita coba di sini 5017 25 10 48. Nah, setelah itu setelah ini kita langsung inisialisasi seperti yang tadi. Nah,
untuk menampilkan LED ini, idenya itu kita buat dia berkedip. Misal ini kalau mulai dari sini, dari port 11, terminal 11, pin 11, kita buat nih berkedip sebanyak 5 kali. Terus ini 0 kali, terus 1 kali, 50, 50, 1 kali, 7, dan seterusnya. Sampai menyelesaikan ini ke angka 8. Nah, kita buat itu sebagai jumlah kedip ya. Jumlah kedipnya seperti ini. Kita buat hal yang sama. Nah, itu kita buat 5, 0, 1, 7, 2, 5, 1, 0, 4, 8. Nah, seperti ini. Di koma lagi. Nah, setelah itu, karena kita sudah menginisialisasi dan menghubungkan antara port-port ini, itu kalau pin 11-nya menyala sebanyak 5 kali, pin 10 menyala sebanyak 0 kali, 9 sebanyak 1, dan seterusnya sampai 2, yang pin 2 menyala sebanyak 8 kali. Nah, setelah itu kita buat kode void setup. Ini adalah kode untuk bahasa C yang dimana akan menjalankan seluruh sistem ini. Nah, kita buat seperti ini teman-teman untuk aturannya. Nah, kita buat keterangan dulu yang dimana kita akan set semua pin itu, semua pin ini teman-teman, ini adalah sebagai outputnya. Nah, setelah kita set sebagai output, kita buat dia iterasi perulangan ya teman-teman, karena ini akan berulang nanti. For inisialisasinya tadi, for in i, itu ada literasi sebanyak 0, koma, terus yang dimana i-nya itu kurang dari 10. Lainnya adalah i plus plus. Nah, untuk ini i sama dengan 0 itu maksudnya adalah dia itu akan mulai dari i sama dengan 0 bagian awal ini, terus dia itu akan diulangi, iterasinya akan berlanjut sampai i sebanyak 9 kali, sehingga kalau 0 sampai 9 itu berarti totalnya 10, dan kemudian untuk i plus plus itu artinya dia perulangannya akan berlanjut. Misalnya ini i sama dengan 0, itu akan bertambah lagi jadi i sama dengan 1. Ini itu akan menyesuaikan dengan sini, sehingga eh, iterasinya akan terus berlanjut sampai ini selesai. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita pasangkan ini, tutup kurung lagi, terus buka kurung lagi. Nah, ini sebagai pin mode LED pins, yang dimana ini sebagai output. Nah, yang dimana untuk perulangan ini adalah di mode dari pinnya untuk tiap LED-nya, dan ini adalah sebagai output. Mana nanti dia itu akan berulang dari sini, dari i sama dengan 0, iterasi sama dengan 0, dia akan memulai iterasi pertama 5 di port 11, dia akan menyala sebanyak 5 kali, terus lanjut i sama dengan 1, bertambah i-nya, terus dia akan menampilkan pada port 10 ini, dia akan menyala sebanyak 0 kali, terus berlanjut di i sama dengan 3, i sama dengan 2, i sama dengan 2 itu kena di port 9, 9 itu adalah LED ini, dia akan menyala sebanyak 1 kali, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu adalah fungsi untuk code ini. Nah, setelah itu, setelah output, titik 2, untuk mengakhiri, terus ini. Nah, setelah itu kita perlu
Karena ini sudah selesai teman-teman, ini anggap ini sudah selesai, void setup, yang dimana ini akan berjalan sekali. Nah, kita perlu mengulang ini, sehingga dia itu bersiklus. Yang dimulai dari 5 sampai ke 8 yang ini, dia itu akan berulang lagi, menjadi 5, 0, 1, 7, sampai seterusnya. Dan itu akan berputar-putar terus, bersiklus terus. Ini yang, oke. Nah, caranya itu adalah kita buat void tadi, hanya saja kita tambahkan loop. Loop itu artinya berulang, ya, teman-teman. Seperti yang tadi, dalam kurung. Nah, ini adalah perulangan, teman-teman. Untuk tiap LED. Nah, yang dimana ini iterasinya lagi for in i sama dengan 0, dimana kita buatnya sama seperti tadi, teman-teman. Eh, ini kurang dari 10, yang dimana nanti totalnya dari 0 sampai 9, sehingga 10 LED. Terus sama seperti tadi i plus plus. I plus plus, terus buka kurung kurawal. Nah, kita beri keterangan dulu, dimana jika jumlah kedip sama dengan 0, kita akan melewati LED. Maksudnya itu ini. Nah, ketika jumlah kedip sama dengan 0, di sini ya teman-teman, jumlah kedip sama dengan 0. Kita ini aja deh, biar ini sama. Oke, jika jumlah kedip sama dengan 0, kita akan melewati LED. Nah, 0 itu ini, sehingga nanti pas misalnya 5 0, ini bernyala sebanyak 5 kali. Saat 0, dia itu akan skip. Hanya saja dengan waktu tertentu, teman-teman. Nah, seperti itu. Terus kita buat if, kita copy ini tadi, bersama jumlah kedip. If jumlah kedip ini buat dalam kurung. Ingat ya teman-teman, ini kita pasang i. Kenapa i? Karena iterasinya akan kena di situ. Ini melambangkan iterasi, di iterasi keberapa akan disesuaikan jika jumlah kedipnya itu sama dengan 0. Kita buat 0 di sini sesuai aturan bahasa C. Artinya ini jika jumlah kedip di tiap iterasinya, tiap perulangannya tadi sama dengan 0, yaitu ini, maka dalam kurung berawal kita buat dia tuh skip, artinya itu continue aja. Continue, yaitu artinya itu di skip. Nah, terus tutup kurung. Nah, setelah itu kita buat dia itu kita buat terang sini. Kita lanjut lagi, yaitu kita buat kedip sesuai angka. Jadi kedip sesuai angka itu sesuai angkanya, teman-teman. Nah, kedip sesuai angka ini mana itu kita buat for i in lagi, ini seperti biasa. Ini c sama dengan 0, dimana ini untuk iterasinya c ya teman-teman, karena setelah kita buat iterasi untuk jumlah kedip, sekarang kita buat ini untuk sesuai angkanya. Kita ganti i-nya itu menjadi c aja, biar beda. Karena kalau sama itu nanti kemungkinan besar programnya gagal. Nah, 0 ini c, seperti yang tadi itu kita buat di sini c lebih kecil dari ini jumlah kedip yang tadi teman-teman, i, yang mana kita lanjutkan lagi seperti ini, hanya saja dibuat C++. Ini harusnya bisa di sini. Oke, cek dulu sama enggak. Oke, I. Nah, setelah itu kita tutup kurung, terus kurung kurawal lagi seperti yang tadi. Kok enggak jalan ya?
Coba ini. Oh, tidak bisa ya. Kita coba aja dulu. Oke. Terus kita buat digital right. Digital right ini bebas spasi ya. Digital right ini LED, dalam kurung LED, LED pins yang tadi, LED pins, oke ini bisa kita, oh LED pins ini bisa kita copy aja biar menghindari kesalahan. Oke, ini untuk tiap iterasi ya teman-teman, jangan lupa. Terus koma, terus dia low. Nah, maksudnya low ini apa? Digital write ini adalah ini ya teman-teman. Kalau untuk digital write itu adalah code dalam Arduino yang mana itu menentukan keadaan pin. Pada saat dia on, maka tegangan masuk. Pada saat dia off, artinya tegangan nol atau tidak ada. Nah, untuk harusnya kita buat yang on dulu ya. Kita buat di sini high dulu, high. Nah, ini saat dia nyala atau tegangannya masuk 5 volt atau 3 volt. Nah, untuk delay-nya, artinya itu saat dia menyala itu delay-nya berapa sih? Berapa, kalau dalam sini biasanya dipakai itu adalah satuan milisecond ya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau dia menyala selama 0,5 detik, itu artinya teman-teman perlu mengetikkan 500. 0,5 detik itu sama dengan 500 milisecond. Ini aturannya adalah milisecond. Kita buat aja dulu 500, nanti bisa divariasikan. Nah, terus setelah itu digital write lagi. Sama seperti yang tadi ya teman-teman, LED pins sorry, LED pins. Ini jangan lupa I. Terus kita buat dia low, koma. Ini salah ini. Buat gini aja. Oke, untuk delay-nya kita buat sama seperti yang tadi, 500 saja biar seragam. Oke. Nah, setelah itu kita buat jeda ya. Kita perlu buat jeda ya. Sebelum dia pindah, misalnya nyala 5 kali, terus kita perlu waktu jedanya berapa. Itu bebas ya teman-teman untuk jedanya. Jeda sebelum pindah ke LED berikutnya. Nah, kita buat dia, sorry, delay-nya itu bebas ya. Aku mau 1 detik alias 1000 milisecond. Oke, kita tutup kurung, kurung kurawal. Oke, setelah itu kita selesaikan ya. Setelah semua selesai, ini nanti, ini harusnya sudah selesai ya. Kita buat keterangan akhir setelah semua selesai itu maka sistem berulang lagi. Oke, itu kurang kerawal. Oke, seperti teman-teman untuk alkoholnya, kita akan coba dulu. Kita ini, oke, di sana ada kesalahan. Error, oke.
Gue perbaiki dulu ya. Untuk ini, void setup-nya, ntar ya. Tadi kesan di mana ya? Jadi di sini, di void setup, ada trouble di situ. Harusnya ini kita coba buat kurung awal ya. Oke, ada trouble lagi di void setup. Untuk output yang coba kita ganti kurung awal. Terus ini kita ganti kurung awal lagi. Terus ini kita enter, juga sama. Kurung awal. Oke, kita coba cek lagi. Ini agak rumit, oke. Coba lagi. Harusnya kurung lagi. Oke, kita coba lagi. Oke, udah. Oke, udah trouble. Untuk output. Oke, koma. Terus ini ada trouble juga di sini. Output. Coba ya. Oke.
Di void setup. For each, oke. Coba ya. Ini harusnya kurang kurawal. Terus ini pin mode, the pins output. Oke, kita coba dulu. Oke, ada problem di sini. Di void loop. Ini harusnya titik koma. Berarti ini juga harus titik koma. Oke, yang high sama yang low. Tetap kurung. Terus nanti kita ganti jadi titik koma. Oke. Udah. 5, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berulang lagi. 5, oke. Sudah tepat ya. Seperti ini hasilnya, tapi ini terlalu lambat. Kita coba lebih cepat. Untuk delay-nya kita buat 200 saja. Oh, ini lagi run ya. Oke, ini 200. 200. Terus cara antar ininya 500 saja. Coba start tuh. Jadi lebih cepat dia nanti. Nah, seperti itu. Tapi terlalu cepat juga lah ya. 500, 500, ini 500 coba. Itu 2, 3, 4, 5, ini 5, 0, 1, 2, 7, 1, 5, 6, 7, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah berhasil ya teman-teman untuk rangkaiannya. Nah, seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Nah, dari rangkaian ini, setelah kita simulasikan, kita bisa menggunakan code ini ya teman-teman. Code ini untuk dipasangkan ke sini, IDE, yang mana nanti kita akan pasangkan ke rangkaian yang aslinya. Ini kita tiru ke bentuk yang asli. Nah, kalau itu langsung saja kita buat rangkaiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ataya Alifia Nur Hasan dengan NRP 50172510223. Saya Ahmad Ali Gajasi dengan NRP 50172510008. Saya Cirilo dari Nilabala dengan NRP 517251048. Jadi di sini kami akan membuat dari kelompok 12. Oke, di sini kami akan membawa rangkaian teman-teman itu rangkaian yang berbasis Arduino, yang mana nanti rangkaian ini terdiri dari LED, 10 LED yang akan menampilkan NRP kami sendiri. Nah, untuk rangkaiannya bisa diperhatikan di sini. Efek nggak? Rangkaiannya kira-kira seperti itu. Nah, rangkaian itu yang akan kami buat. Nah, seperti apa keseruannya? Stay tune. Sebelum kita membuat rangkaian seperti di sini, kita perlu menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, untuk bahan yang pertama, kita menggunakan ini ya. Ini namanya Arduino Uno. Gunanya ini sebagai otak dari rangkaian yang akan dibuat. Terus, Yang kedua ada kabel jumper, fungsinya untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya. ketiga ada resistor. Resistor ini digunakan untuk menghambat arus pada saat pembuatan rangkaian. Yang keempat ada lampu LED. Yang kelima ada breadboard. Lalu Ini ada konektor yang mana nanti ini akan menghubungkan Arduino dengan laptop. Oke. mari kita mulai rangkaiannya. Oke. Nanti untuk rangkaiannya panduannya seperti ini. Nah, kami akan membuatnya seperti ada di sini. Oke, langsung saja kita buat. Oke, pertama-tama dulu sesuai dari rangkaian ini kita pasang LED dulu teman-teman. Untuk LED-nya ini pin negatif, ini pin positif. Positif ini negatif. Nah, ini kita pasang dulu di sini. Oke, sudah sesuai. Nah, sekarang resistor kita pasang di kutub di pin negatif. Kita hubungkan ke pin negatif seperti ini. Nah, setelah itu untuk pin positif LED kita pasang jumper. Nah, untuk jumper ini dihubungkan kemana? Itu kita sambungkan ke pin positif di sini ya, di Arduino. Tapi kalau untuk ini kami mulai dari pin 11. Yang ini pin 11. Pin 11. Oke. Nah, untuk langkah seterusnya dibuat langkah yang sama seperti ini, hanya saja dibuat LED sebanyak 10. Karena di sini tadi kita kekurangan LED, resistor ada 7, tapi di sini ada 10. Nah, jadinya itu kami buat akali aja. Kami akalinya pakai dioda. Kenapa pakai dioda? Karena resistor ini kan gunanya itu untuk menghambat arus. Dan untuk mau dia menghambat arus maupun tidak menghambat arus itu tidak masalah selagi arusnya mengalir. Asalkan LED-nya nyala. Jadi menggunakan dioda sangat mungkin untuk dibuat, walaupun nanti arus yang masuk ke LED mungkin lebih besar daripada yang lain. Nah, kayak itu ya bisa dipakai ini juga. Dan ini nggak akan mengganggu kok dengan kayak ini. Oke, kalau begitu ini pin negatif, ini pin positif. Karena di sini ada pin, di sini LED ini adalah pin negatif, maka ini juga kita harus hubungkan pin positif ini ke pin negatif LED. Terus dipasang ke sini. Terus sampai full semuanya ya, Sampai Cer? selesai. Oke. Nah, teman-teman, setelah rangkaiannya jadi, sudah terangkai, langkah selanjutnya adalah kami akan kita harus menghubungkan rangkaian yang sudah kita buat untuk nanti kita buat codingannya yang ada di IDE sesuai dengan rangkaian kita kan kita ada 10 LED, jadi codingan menyesuaikan dengan settingan setiap lampu LED akan menyala
sebanyak jumlah angka NRP masing-masing dari kita. Nah, setelah kita coding, yang kita lakukan adalah upload. Kita tunggu compile, uploading. Nah, kalau sudah done, kita tinggal verify. Oke. Hasilnya sudah kelihatan ya. Hasilnya. Nah, setelah dia codingannya upload ke Arduino, maka kita akan coba langsung nyalakan untuk mengecek hasilnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 0, terus 1, 2, terus 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus di sini 2, terus 5, 2, 3, 4, 5, terus 1, terus 008, 00, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begitulah hasilnya. Oke, demikian dari kelompok 12 yang mengucapkan terima kasih.